Gimana kabarnya adik-adik? Kakak kangen banget sama adik-adik. Kita udah lama ya adik-adik nggak ketemu, nggak beribadah bareng di gereja. Kita tetap terus berdoa ya adik-adik supaya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa beribadah di gereja. Adik-adik, kakak mau ngingetin ya, kita kan sebentar lagi akan beribadah. Adik-adik jangan lupa ya untuk persiapkan hati ya adik-adik. Dan selain itu, kita juga mempersiapkan diri kita dengan bersungguh-sungguh, jangan sambil tiduran, jangan sambil makan. Oke adik-adik? Yuk kita sekarang berdiri, kita akan bersukacita. Kita akan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sertai ibadah anak pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan agar kami dapat segera berkumpul kembali, dapat segera bertemu kembali agar kami bisa bersama-sama untuk beribadah di gereja. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami Tuhan dan berkati juga firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Yesus, Ku panggil. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Ku panggil, Yesus, Ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Kak Martin pada hari ini untuk khusus ibadah bersama kelas besar. Dan Kak Martin berharap saat ini adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Dan kita akan memasuki
firman Tuhan yang saat ini akan kita baca dari Lukas 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Siapkan dulu Alkitabnya dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa kesehatan dan kekuatan yang datang daripada-Mu sajalah yang sampai saat ini kami boleh berkenan berkumpul bersama dengan teman-teman kami walaupun melalui online ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa teman-teman kami dimanapun mereka berada tetap dalam keadaan sehat. Dan sebentar kami akan masuk dalam merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami apa yang akan kami pelajari di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Adik-adik, pada suatu hari Yesus berada di rumah ibadah bersama murid-muridnya. Dan rumah ibadah ini adalah di mana tempat ini selalu ramai, dikunjungi oleh umat untuk berdoa dan beribadah. Seusai melakukan ibadah, Yesus dan murid-muridnya duduk tidak jauh dari peti persembahan tempat para umat memberikan persembahan. Yesus rupanya sedang memperhatikan umat yang sedang memasukkan uang ke dalam peti itu satu persatu. Setiap umat datang ke rumah ibadah dan memasukkan uang sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Ketika ada seorang datang menghampiri peti persembahan itu, Yesus berkata, "Lihatlah orang itu, ya, pakaiannya begitu indah, terbuat dari kain yang mahal, dan aneka perhiasan melekat dalam tubuhnya." Adik-adik bisa membayangkan ya, jadi menggunakan kain yang mahal, terus ada beberapa mungkin perhiasan yang melekat dalam tubuhnya. Dan sekarang ia memasukkan begitu banyak uang di dalam peti persembahan itu. Wah ya, dia memberikan persembahan dengan banyak uang. Namanya orang kaya ya adik-adik ya. Jadi dia memberikan uangnya begitu banyak. Dan tak berapa lama kemudian datang seorang perempuan yang setengah baya. Perempuan itu mengenakan pakaian seadanya, bahkan cenderung sudah lusuh. Kelihatannya perempuan itu seorang yang miskin. Tidak ada satupun perhiasan melekat pada tubuhnya. Ada bisa membayangkan ya, dia pakaiannya cenderung lusuh, terus kemudian ya namanya lusuh pasti apa adanya ya, dan tentu sangat sederhana pasti. Yang jelas juga pasti tidak ada perhiasan yang melekat pada tubuhnya. Tapi meski berpakaian sederhana, wajah perempuan itu memancarkan kebahagiaan dan kedamaian.
Sampainya di dekat peti persembahan, perempuan itu mengambil uang dari balik bajunya dan memasukkannya ke dalam peti persembahan itu, ya. Dia mengambil uangnya, dan tidak banyak, adik-adik, uang yang dimasuk ke dalam peti, tidak seperti orang kaya tadi, hanya 2 peser atau 2/148 upah harian seorang buruh, ya. Jika seorang buruh saat ini bisa mendapat upah 55.000 per hari saja, ya, maka persembahan janda itu kira-kira hanya 900 rupiah, ya, dibagi, ya, jadi, ya. Dan uang itu yang disebut jumlahnya 2 peser, ya, kurang lebih cuma 900 rupiah kalau diuangkan pada saat sekarang, ya, nilainya, ya. Nah, Yesus yang memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang persembahan ke dalam peti itu, kemudian berkata kepada muridnya, pada para muridnya, ya, lihatlah janda itu. Ia memang hanya memasukkan uang persembahan sejumlah 2 peser. Namun, ia memberikan persembahan semua uang yang dia miliki kepada Allah. Semuanya, deh, ya. Janda itu telah memberikan persembahan, sudah tidak memiliki uang lagi. Jadi 2 peser yang diberikan, sudah tidak ada lagi uang yang di dalam saku bajunya. Jadi semuanya dia sudah persembahkan dan dimasukkan dalam peti persembahan itu. Dan ia memberikan segala yang berharga miliknya kepada Allah. Sedangkan orang kaya itu masih memiliki banyak sekali uang. Orang kaya itu memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda miskin memberikan seluruh nafkahnya, ya. Jadi orang kaya itu memberikan dalam kelimpahan atau dalam kelebihannya. Sementara janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya, dalam artian apa? Ya, apa yang ada padanya dia berikan semuanya di dalam peti persembahan itu. Dan Yesus saat itu sedang mengajar para murid tentang memberikan persembahan, ya. Jadi saat itu Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan memperhatikan antara orang kaya yang berkelimpahan itu dan seorang janda miskin yang sederhana, tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada padanya dia juga sudah berikan semua kepada Tuhan di bait Allah itu. Nah, persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Kemudian persembahan itu apa? Persembahan kedua adalah ungkapan syukur atas kasih dan cinta Allah yang senantiasa diberikan kepada kita setiap hari. Oleh karena itu, persembahan kita adalah yang terbaik dan bernilai bagi diri kita, ya. Jadi apa? Persembahan yang berkenan di hadapan Allah, satu adalah dengan hati yang tulus. Kedua, bahwa persembahan itu adalah ucapan syukur atas kasih dan cinta Allah yang senantiasa diberikan kepada kita setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pastinya kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, kita pasti akan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dan dari apa yang kita lihat di sini, adik-adik bisa memikirkan bagaimana atau melihat tadi, memperhatikan yang kita pelajari adalah bahwa Yesus lagi memberikan kepada kita suatu pengajaran bagaimana cara memberikan persembahan yang baik dan benar di hadapan Allah yang berkenan. Contohnya dari satu orang kaya yang penuh berkelimpahan
dan satunya adalah seorang janda miskin yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi keduanya dalam hal memberi persembahan mempunyai makna yang beda. Nah, adik-adik, kita sering berpikir bahwa bagaimana sering sesuatu yang ingin kita berikan kepada orang yang kita kasihi, terutama kepada, katakanlah, kepada orang tua. Pasti kita akan memberikan yang terbaik. Dan tentunya dapat menyenangkan hati yang menerima. Dan persembahan itu atau hadiah atau kado, katakanlah seperti itu, kalau kita berikan, apalagi yang berharga, pasti yang menerima senang sekali. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana persembahan janda miskin seperti cerita yang di atas tadi adalah contoh yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa meskipun jumlahnya sedikit, janda miskin itu telah memberikan yang terbaik dan berharga karena uang yang dipersembahkan adalah semua miliknya. Sebaliknya, meskipun orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak, namun persembahannya itu hanya sebagian kecil dari yang dimilikinya. Nah, dari sini adik-adik kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini untuk bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan itu apa saja? Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa yang terlebih adalah persembahan tubuh kita yang hidup. Dalam artian apa? Saat kita mempersembahkan tubuh kita adalah kita katakan contoh yang kecil adalah ikut dalam pelayanan, melayani. Kadang-kala dulu kalau masih ada acara Natal ya dari ada acara Paskah, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada lomba-lomba atau ada kegiatan-kegiatan di mana kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan di dalam melayani bersama-sama di dalam setiap kegiatan acara, khususnya misalnya di acara di gereja ya. Bisa nanti kalau adik-adik sudah mulai masuk tahap pra-remaja, ada hal-hal yang mungkin adik bisa lakukan, adik-adik ya, ikut dalam aktivitas-aktivitas kegiatan gereja ya, dan dengan pastinya dengan potensi dan katakan apa yang adik-adik bisa, walaupun mungkin persembahan itu kecil, tetapi apabila diberikan atau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan penuh dengan cinta kasih, Tuhan pasti berkenan. Demikian firman Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengajar kami untuk bagaimana kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang mungkin memerlukan pertolongan bagi kehidupan kami. Dan yang terlebih daripada itu semua, bahwa segala sesuatu Tuhan mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya firman ini boleh berkenan dan boleh menjadi pegangan hidup kami untuk di sepanjang hari di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan, sertai kami juga dalam masa sekolah kami yang online ini, juga tolong Tuhan tetap memberi kesehatan bagi kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengikuti segala aktivitas yang ada dalam sekolah kami walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Berilah Yang Baik.
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai ibadah anak hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak. Berkati Tuhan agar kami sebagai anak-Mu dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan dalam situasi saat ini di mana terdapat pandemi. Tuhan tolong berkati agar pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa dan juga kami dapat beribadah bersama di gereja-Mu. Tuhan tolong berikan kami kesehatan dan lindungi kami pula dalam kami bersekolah online. Terima kasih juga untuk orang tua yang telah menjaga kami. Lindungi dan sertai orang tua kami ya Tuhan, dan juga berkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Kakak terus mau ngingetin adik-adik ya, untuk adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa adik-adik untuk pakai maskernya dan rajin cuci tangan ya adik-adik. Dan adik-adik semangat ya sekolahnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.